Untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia, pemerintah berupaya mendorong hilirisasi. Pembangunan smelter tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur merupakan salah satu upaya dan komitmen PT Freeport untuk menciptakan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Di tengah stabilitas ekonomi global yang sedang krisis saat ini, pemerintah Indonesia terus menjalankan agenda investasi hilirisasi. Keseriusan pemerintah mendorong hilirisasi merupakan salah satu upaya menciptakan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam orasi ilmiah yang diadakan pada Rabu pagi di Gedung Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Orasi ilmiah dengan tema transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal ini juga dihadiri Presiden Komisaris Freeport Indonesia Richard C. Edgerson, Presiden Direktur Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas, Wakil Rektor ITB Jaka Sembiring dan para mahasiswa ITB. Hilirisasi merupakan upaya mengembangkan industri berkelanjutan yang telah terbukti berdampak pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan negara. Dalam orasi ilmiah tersebut juga dipaparkan bahwa proses hilirisasi terbukti meningkatkan pendapatan dari ekspor. Pada tahun 2017, ekspor produk turunan nikel hanya memberikan pendapatan 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah dilakukan hilirisasi, pendapatan dari ekspor produk turunan nikel tahun 2021 meningkat menjadi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Karena ini adalah pusat yang menciptakan geologis handal di sini kan. Tidak hanya itu, kampus ini adalah yang melahirkan mendesain pendirinya bangsa. Presiden pertama kita kan dari sini. Saya juga tadi menjelaskan tentang bagaimana Indonesia ke depan dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap hilirisasi, memanfaatkan potensi sumber daya alam kita. Upaya hilirisasi dalam penciptaan nilai tambah sumber daya alam direalisasikan melalui pembangunan smelter tembaga oleh PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur yang pembangunannya diresmikan pada Oktober 2021 lalu. Pembangunan smelter ini merupakan bentuk komitmen PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Total 800.000 ton katoda tembaga dengan emas sekitar 35-50 ton per tahun, dan diharapkan namanya katoda tembaga itu akan digunakan oleh industri yang lebih hilir, misalnya pabrik kabel dan lain sebagainya. Ini yang kemudian sedang digalakkan oleh pemerintah bagaimana supaya mereka juga bisa masuk ke Indonesia, supaya katodanya tidak harus diekspor. Tapi kalau misalnya nggak ada ya terpaksa katodanya diekspor. Untuk mendukung hilirisasi di Indonesia, Institut Teknologi Bandung juga berkomitmen untuk berkontribusi dengan adanya inovasi-inovasi karya yang dibuat oleh pengajar dan mahasiswa ITB. Produk-produk kita yang sampai di TRL 6, 7, atau 8 itu sebenarnya sudah kita katalogkan. Nanti kalau datanya mungkin bisa ke tim Humas, dan itu sudah kita sampaikan juga ke kementerian untuk bisa melihat ini loh hasil-hasil inovasi ITB yang sebenarnya sudah sangat ready untuk apakah diinkubasi, apakah diinjek dengan modal untuk bisa masuk ke pasar. Mahasiswa yang mengikuti orasi ilmiah ini pun merasa banyak ilmu yang mereka dapatkan dalam hal investasi hilirisasi di Indonesia. Jujur ini pengalaman pertama saya ikut orasi ilmiah itu. Yang pertama yang saya rasain banyak dapat insight, terutama tadi dari petinggi-petinggi Freeport, contohnya, terus dari Menteri Bahlil, bakal jadi ini sih memorable experience bagi saya gitu. Yang pertama saya dapat wawasan baru mengenai bahwa kegiatan investasi di Indonesia ini sudah sangat sehat banget ya, terutama di bidang mineral dan energi. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa Freeport itu sudah mendukung kemajuan ekonomi Indonesia gitu. Dan Indonesia sendiri sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam bidang investasi. Orasi ilmiah di Institut Teknologi Bandung ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Kementerian Investasi, BKPM, dan PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, kegiatan ini telah dilaksanakan di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.